Ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua untuk bersama-sama berzikir kepada Allah, untuk bersama-sama mengingat sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bersama-sama menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana langkah-langkah kita pada hakikatnya menuju tempat ini adalah sabilillah. Langkah-langkah kita menuju tempat yang mulia ini, berjumpa dengan para alim ulama, berjumpa dengan para asatidzah, berjumpa dengan orang-orang saleh, maka nilainya sama dengan orang-orang yang melakukan jihad fi sabilillah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah, barang siapa yang menyangka bahwasanya talabul ilm ini bukan jihad fi sabilillah, faqad naqasa fi aqlihi wa dini, berarti orang ini telah kurang akal dan agamanya. Karena yang menyatakan hal ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kekasih pemilik alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang hidup di zaman ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mau mengenal Allah, mau mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka jadikan sebagai panutan, untuk kita jadikan sebagai petunjuk di dalam hidup kita. Maka ini semua adalah keberuntungan yang kelak akan kita rasakan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di zaman saat ini yang kita temukan ribuan manusia, jutaan manusia, dan semuanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun kadang-kala mereka tenggelam di dalam kelalaian, mereka tenggelam di dalam fitnah yang disebar oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dari bangsa manusia ataupun dari bangsa jin. Hanyalah mereka orang-orang yang mau duduk di tempat semacam ini. Hanyalah mereka orang-orang yang mau menggabungkan diri di dalam sirkul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, di dalam jaringan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam jaringan yang erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya, yang mempunyai hubungan yang erat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berada di dalam keistiqamahan, tidak terombang-ambing di dalam fitnah apapun, baik fitnah yang menimpa berupa akidah, fitnah yang merusak terhadap akidah mereka, merusak daripada akhlak dan suluk mereka, daripada tata hidup yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak sekarang orang-orang yang mengambil manhajnya iblis. Kalau manhajnya iblis, metodenya iblis, dia berusaha menggali, mempelajari, membaca, akan tetapi dia tidak melalui jalur yang benar, sehingga kadang-kala dia tergelincir dan menyebabkan dirinya harus jauh daripada jalur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mengatakan tentang kita dan menganjurkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, untuk menjadi orang-orang shadiqin, untuk menjadi orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran dan mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kunu ma'as-shadiqin, kunu ma'as-shadiqin, maka hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Allah tidak mengatakan kepada kita semua kunu shadiqin, jadilah engkau orang-orang yang shadiq,
Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Kunu ma'as-shadiqin, bersama dengan orang-orang yang shadiq di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ilmu pengetahuan yang kita dapat, karena sesungguhnya apapun yang kita lihat dan yang kita pikirkan itu bukan sebuah jaminan, itu adalah lentera. Seandainya akal kita semua satu-satunya jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak butuh Allah mengutus para utusan, tidak butuh Allah mengutus para nabi, tidak perlu Allah mengutus, karena setiap manusia mempunyai akal dan mempunyai kecerdasan yang dengan itu mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian cahaya. Siapa cahaya di sini? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan hanya sebuah katalog dan kumpulan informasi, namun betul-betul nyata dengan keberadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusikum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memberi anugerah kepada kita semua, kepada orang-orang mukmin, dengan terutusnya para nabi, dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya apa? Ini nabi yang dijuluki di dalam Al-Qur'an An-Nabiyul Ummi, yang berarti tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, nabi yang buta huruf, berhadapan dengan orang-orang yang hebat, berhadapan dengan orang-orang yang cerdas, berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektualitas yang sangat luar biasa. Dapat dibayangkan kemampuan mereka, hampir-hampir mereka usahakan untuk menandingi Al-Quran. Makanya Allah mengatakan tentang syair misalnya, wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la, kami tidak mengajarkan kepada engkau wahai kekasihku Muhammad syair. Kenapa? Karena sesungguhnya syair itu adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga seandainya Nabi Muhammad mengucapkan kata-kata syair, dimungkinkan akan terjadi kerancuan di dalam keberadaan ajaran Allah. Ada kerancuan mana yang syair dan mana yang dari Allah Subhanahu wa taala, mana wahyu Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Muhammad diutus, itu para penyair yang sangat hebat, penyair yang sangat luar biasa, mempunyai kemampuan di dalam mengungkapkan kata-kata yang membuktikan akan kecerdasan dan kejeniusan. Tidak sedikit di antara mereka yang sangat hebat. Mereka mengerti bahwasanya ada Tuhan yang esa, namun siapa dan bagaimana cara menyembah Tuhan tersebut. Di saat Nabi Muhammad diutus, ada para hunafa, di samping orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala, ada orang-orang hunafa, orang-orang yang betul-betul berada di jalan agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi kejernihan hati mereka, fitrah yang Allah berikan, serta kecerdasan, seperti Waraqah bin Nufail misalnya, seorang yang sangat hebat. Beliau sanggup menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Waraqah bin Nufail, seorang yang hebat. Tatkala pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, dibawa oleh beliau, dibawa oleh Sayyidah Khadijah. Kebetulan Waraqah bin Nufail adalah sepupu daripada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa, namun dia bukan seorang nabi, namun dia masih membutuhkan petunjuk. Sehingga tatkala Nabi Muhammad diutus dan saat itu belum ada perintah untuk menyebarkan agama Islam, maka Waraqah mengatakan, seandainya saya dipanjangkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membela orang ini, saya akan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerti, tahu bagaimana nilai nubuwah,
nilai risalah. Nah, nilai nubuwah, estafetnya, perkembangannya, dan siapa yang melanjutkannya adalah para alim ulama. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga nilai-nilai agama ini. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian agama Islam dengan keberadaan para alim ulama yang mereka mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Rasulullah sendiri mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Saya telah mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ta'dib fa ahsana ta'dibi. Dilanjutkan oleh para ahlul bait, dilanjutkan oleh para sahabatnya, dilanjutkan oleh para tabi'in, para pengikut-pengikut mereka, para pengikut sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh tabi'in, terus berkesinambungan. Talaqahul ummah bil qabul dari masa ke masa sampai detik ini, sampai saat ini bersambung sebuah nilai kebenaran dan kemurnian agama ini. Maka tatkala ada yang menyimpang dari jalur-jalur semacam ini dan tidak jelas dia mendapatkan dari jalur yang mana, maka dapat dipastikan dia mendapatkan sesuatu bukan daripada pintunya. Orang yang memasuki sesuatu bukan daripada pintunya, kira-kira disebut apa? Masuk ke rumah lewat atap, disebut maling. Berarti yang didapatinya pasti ada masalah yang didapati. Maling. Nah, maling-maling yang mengatasnamakan agama telah nyata hidup di zaman kita saat ini, merampok akidah kaum muslimin, merampok hati para generasi. Kita mau dicabut rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala datang Hijratul Mustafa 1 Muharram yang insyaallah kita besok akan memasukinya. Mudah-mudahan ini adalah hari terakhir di tahun ini, adalah malam terakhir di tahun ini, sebagai malam yang terindah kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperingati menyambut datangnya tahun baru Islam, dia katakan ini bukan ajaran Islam. Dia katakan ini adalah pekerjaan yang bid'ah. Dia katakan ini adalah pekerjaan yang keluar daripada syariat Islam. Dari mana dia mendapatkan ajaran yang seperti itu? Dari mana dia mau merusak para generasi-generasi? Dari mana dia dapatkan ilmu? Makanya kita temukan orang-orang yang semacam ini, dia berani mencaci maki para ulama. Namun dalam tradisi kita tidak ada istilah mencaci maki ulama, menyalahkan dengan sombongnya mengatakan salah meskipun itu kadang-kadang gurunya sendiri. Kita menemukan banyak kesalahan, menemukan banyak kekeliruan, akan tetapi dengan akhlak, dengan etika, dengan adab, dan kita dengan ta'zim, sebagaimanapun juga tetap kita telah mendapatkan keberkahan dan ilmu dari para pendahulu, tetap berada di atas kepala bagi kita. Tidak seperti mereka menjadikan manhajnya iblis dan syaitan yang mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik darinya, saya lebih baik darinya. Kita tidak. Nabi Muhammad, ada nabi yang lebih baik dari Nabi Muhammad? Bi akramir rusli kunna akramul umam. Ada yang lebih hebat nabi daripada Nabi Muhammad? Tidak ada. Akan tetapi Nabi Muhammad yang membawa agama ini, yang Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, saat ini saya sempurnakan wahai kekasihku agama ini. Apa kata beliau? Di dalam Al-Quran diceritakan millata abikum Ibrahim. Millata abikum Ibrahim ini adalah agama ayah kalian, agama orang tua kalian. Kita mengikuti ulama, kita mengikuti para pendahulu Ibrahim. Nabi Muhammad
mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama ini masih mau dinisbahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang baik tradisi serta ajaran dari Hanif, ajaran yang hanif daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diteruskan oleh beliau. Kita kenal ibadah haji yang saat ini kita berada di bulan terakhirnya daripada bulan haji. Mudah-mudahan semuanya dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dipanggil ke Makkahul Mukarramah, dipanggil ke Madinatul Munawwarah untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai yang agung dan seperti ini yang selama ini dijaga oleh para ulama dari masa ke masa. Jangan sampai pemikiran kita, akidah kita, akhlak kita telah menyimpang daripada ajaran yang mulia ini. Tidaklah guru kita Mundir bin Fuad al-Musawa meninggalkan dunia ini dengan segala perjuangannya. Beliau meninggal dunia tanpa ada harta benda yang beliau tinggalkan, namun yang semua itu beliau lakukan demi apa? Demi menjaga sebuah manhaj nubuwah, menjaga risalah yang dibawa daripada gurunya, daripada kakek-kakeknya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah para guru-guru beliau, tidaklah orang-orang yang berjuang seperti beliau mengorbankan waktunya, mengorbankan harta bendanya, bahkan jiwanya. Mereka siap untuk dikorbankan demi apa? Demi untuk membentengi kemurnian agama yang dibawa oleh sang kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita akan memasuki tahun baru, kita sambut dengan gegap gempita. Akan tetapi bukan dengan cara-cara mereka, bukan dengan cara-cara kemungkaran, bukan pura-pura yang tidak ada makna, namun kita sambut dengan kesungguhan dan dengan hati. Faman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita semua membawanya dan menyambutnya serta mendapatinya dengan sungguh-sungguh, dan kita memasuki seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir, orang-orang yang berhijrah. Al-muhajir, orang-orang yang berhijrah. Itu mereka siapa? Al-muhajir yang sesungguhnya betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah man hajara nafsah. Mereka adalah orang yang meninggalkan hawa nafsunya, wa ma nahallahu anhu, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat hijrah yang sesungguhnya. Kita hijrah dari masa-masa kegelapan, kita hijrah dari masa-masa kemalasan, kita hijrah dari masa-masa futur, lemas, tidak semarak di dalam mensyiarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bangkitkan bendera majelis Rasulullah. Kita kembali bangkitkan nilai-nilai agung, karena pada hakikatnya yang kita angkat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat adalah sahib liwa'ul hamd yaumil qiyamah. Yang kita angkat adalah pemilik bendera Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam wa man dunahu minal anbiya tahta liwa'i yaumil qiyamah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Adam alaihissalam dan para nabi-nabi setelahnya berada di bawah panjiku nanti di hari kiamat. Kita saat ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita persiapkan, kita istiqomah untuk mensyiarkan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak seperti mereka para sahabat, kita tidak seperti mereka para a'immah, kita tidak seperti mereka para tabi'in yang betul-betul berjuang untuk membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada beberapa cara yang sederhana. Kita istiqomah hadir menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menghidupkan syiar-syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang
mudah-mudahan dengan hal itu kita dimasukkan di dalam firman Allah, kunu ma'as shadiqin. Hendaknya kalian bersama orang-orang yang shadiq. Kita memang tidak jujur pada diri kita sendiri, tidak jujur pada hati kita, tidak jujur, tidak sungguh-sungguh. Akan tetapi paling tidak kita punya guru kita adalah orang-orang yang shadiq, as-shadiqina ma'allah, orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang betul-betul kita buktikan di depan mata kita bagaimana kesungguhannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kecintaannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup saat ini tidak sanggup seperti mereka, paling tidak kita bangun mereka, kita duduk bersama mereka, kita hidupkan majelis mereka, kita semarakkan kembali semangat dan nilai-nilai yang telah ditanamkan kepada kita oleh mereka. Kita hidupkan manhaj mereka, yang dengan harapan itu kita dikumpulkan nanti bersama mereka, orang-orang yang shadiqin ma'allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan majelis ini senantiasa langgeng sampai hari kiamat. Kita harapkan majelis ini adalah majelis yang kita menghubungkan hubungan kita dengan Sayyidina Habib Munzir bin Fuad al-Musawi. Majelis ini bukan hanya mengenang beliau, namun betul-betul melaksanakan ajaran beliau, merealisasikan cita-cita yang beliau harapkan. Cita-cita beliau ingin menyenangkan Nabi Muhammad, ingin membuktikan di hadapan Nabi Muhammad. Tidak peduli orang yang mencaci, tidak peduli orang yang memuji, tidak peduli orang yang peduli, tidak peduli pada orang yang tidak peduli. Beliau tetap berjalan di dalam jalan yang benar ini, tetap berjalan demi apa? Demi untuk al-wafa bi ahdillah, untuk betul-betul memenuhi janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang cinta sejati, orang-orang yang betul-betul merasakan nilai dan makna daripada cinta yang sesungguhnya, bisa merasakan bukan hanya lisan, bukan hanya telinga yang dihiasi dengan cinta, namun betul-betul hati kita adalah hati cinta, hati yang betul-betul seperti hati yang bersambung dengan hati kaum shalihin, yang bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita dimatikan oleh Allah, dengan itu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan itu kita dikumpulkan nanti bersama para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Dan mudah-mudahan majelis ini membawa keberkahan di dalam hidup kita semua, membuka pintu-pintu kebaikan di dalam hidup kita semua, memberikan jalan kesuksesan di dalam masa depan kita semua, memberi kebaikan terhadap bangsa dan negara, memberi kebaikan terhadap segala cita-cita para remaja yang ada di dalam benaknya. Mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala problematika yang kita hadapi mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah daripada Nabi Muhammad, berkah daripada zikrullah, berkah daripada majlis ilmu, berkah daripada berkumpul dengan orang-orang saleh, berkah daripada berkumpul dengan para alim ulama. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi hidup kita semua. Karena habba idza barakal maula ya'til hubub, karena satu biji bila dengan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan mendatangkan keberkahan yang sangat banyak, keberkahan yang sangat besar, keberkahan yang sangat luar biasa yang nantinya dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita semua, guru-guru kita semua. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka semua, Allah memberikan kesehatan kepada mereka semua di dalam keadaan afiat, di dalam keadaan penuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصاف تحيي القلوب تهيج الأشجان والله ما ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثناء لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسمين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا فخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على مذهب الحبيب خطانا أهنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وارقد به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا آنحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فأحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في غطاء الأرض واطمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفاء أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. اللهم اعفنا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحه وسر الفاتحه وبغرض الفاتحه وبشفعه الفاتحه وبنتيجه الفاتحه يا فاتح الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. قبول. Syukran jazilan kami ucapkan terima kasih pada Habibana Mahbub Al-Habib Hamid Al-Qadri yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku pembawa acara tabligh akbar sekaligus menyambut datangnya tahun baru Hijriah 1438. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat,
untuk kedepannya, untuk para remaja-remaja kita. Dan saya pesan kepada remaja, tolong di jalan biar rapi. Tandanya umat Islam tidak boleh huru-hara semacam yang tidak diinginkan. Sekian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.